Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang pertama yaitu koordinat kutub. Apa yang dimaksud dengan koordinat kutub? Sistem koordinat ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari satu titik tetap yaitu 0 yang disebut sebagai titik asal atau titik kutub dan sebuah garis atau sinar yang bermula dari titik asal yang disebut dengan sumbu kutub. Maka kita lihat gambar di bawah ini, bahwa 0 ini adalah merupakan titik asal, sedangkan untuk, garisnya ini adalah dia sebagai sumbu kutub, yaitu dia dimulai dari sudut 0 derajat. Nah, kemudian, bagaimanakah penulisan dari sistem koordinat kutub? Penulisan dari sistem koordinat kutub, dia tertulis sebagai berikut, yaitu P dalam kurung R, theta. Nah, ini adalah, penulisan, umum dari koordinat kutub, di mana nilai R di sini adalah nilai, panjangnya, kemudian di sini nilai theta itu adalah dia nilai sudutnya. Jadi nilai R itu adalah, angka bilangan, di mana nilai R itu dihitung dari jarak antara titik P ke titik asal. Jadi jarak antara titik P di sini menuju ke titik asal yaitu, 0. Misalkan contohlah R-nya adalah sebesar, 5 gitu ya. Maka, nilai R di sini jarak antara 0 ke P adalah 5, kemudian theta, theta di sini adalah sudut, di mana sudut dari, gambar berikut ini misalkan sudutnya adalah 30 derajat. Maka di sini nilai theta itu adalah sudut antara sumbu kutub terhadap garis P, gitu ya. Jadi berapa sudut P? Sudut P dihitung dari sumbu kutub menuju ke garis, atau titik P, gitu ya. Misalkan, tetanya di sini adalah sebesar 30, derajat. Kemudian bagaimana cara menulis sumbu kutub? Maaf, koordinat kutub? Maka cara menulisnya di sini adalah sebagai berikut, yaitu nilai, R-nya dia adalah 5, kemudian sudutnya di sini adalah 30 derajat, gitu ya. Atau bisa juga ditulis dalam radian, yaitu 5, ingat ya kalau, radian berarti berapa? Berarti pi per 6, radian. Gitu ya, karena radian kan 180. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menulis koordinat kutub dan apa sih yang dimaksud dengan koordinat kutub. Jadi koordinat kutub umumnya dia disimbolkan atau ditulis dalam bentuk R, theta, yaitu, nominalnya, panjangnya, sudutnya dia adalah berapa. Nah, kemudian di sini saya sudah punya latihan soal ini nanti akan kita bahas, gitu ya. Nanti kita bahas di hari Kamis, di jam 1. Nanti, saya akan jelaskan dulu materi yang lain. Jadi tolong untuk dikerjakan latihan A, di mana latihan A ini terdiri dari, A sampai H, gitu ya. Tolong dikerjakan semua dan wajib dikerjakan oleh seluruh mahasiswa. Walaupun saya tidak minta untuk dikumpulkan, tapi tolong tetap untuk dikerjakan. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, mungkin kalian sudah pernah ingat dan belajar sebelumnya terkait sin, cos, tan, sudut, radian, dan berapakah nilai sin 30 maupun cos 60. Jadi ini untuk pengingat kembali saja, kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita akan bahas, berkaitan dengan koordinat kutub, di mana di sini adalah, eee hubungan antara koordinat kutub dengan koordinat siku-siku, gitu ya. Maka apa sih hubungannya? Nah, penggunaan koordinat kutub dan koordinat siku-siku dapat digunakan bersamaan. Jadi, kalau tadi kita bicara koordinat kutub, nah kalian tentu ingat ya koordinat, siku-siku. Karena kalau koordinat siku-siku ya dinamakan siku, maka dia adalah 90 derajat. Bagaimanakah koordinat kutub itu ketika berdampingan dengan koordinat siku-siku? Jadi koordinat kutub plus koordinat siku-siku, maka bagaimana? Maka di sini kita harus tahu, sumbu X positif gitu ya, nilai X positif di sini.
kemudian nilai Y positifnya adalah dia, ke atas. Maka, yang pertama kali harus kalian ingat adalah koordinat kutub disimbolkan dengan apa? Yaitu R, theta, dan koordinat siku-siku disimbolkan dengan apa? Yaitu X, Y. Oke, jadi kalau, mungkin kalian lupa bahwa koordinat siku-siku itu adalah X, Y, gitu ya, atau biasanya mungkin kalian sering mendengar istilah koordinat kartesius. Nah, di sini, apa hubungannya koordinat siku, kemudian kita juga belajar koordinat kutub, apa sih? Apakah dua ini, bisa saling berhubungan? Ya, bisa saling berhubungan. Kalau tadi kita, awal pernah, kita sudah belajar koordinat kutub, yaitu dia disimbolkan dengan P sama dengan R, theta, maka di sini, koordinat siku-siku adalah X, Y. Kemudian selanjutnya, hubungannya mungkin umum dan sering, kalian dengar, istilah ini, di mana nilai X di koordinat siku-siku, dia bisa dihitung dengan nilai R, di mana R ini dari koordinat kutub ya, kemudian cos theta. Oke, jadi, ini adalah hubungannya, X sama dengan R cos theta, sedangkan Y sama dengan R sin theta. Bagaimana asal muasalnya? Sebenarnya asal muasalnya adalah di sini kita harus tahu bahwa sudutnya theta di sini adalah sumbu nol, gitu ya. Nah, sehingga di SMP maupun SMA mungkin kalian sudah paham bahwa ketika kita menghitung nilai X, ketika diketahui sudutnya, maka bagaimanakah cara menghitungnya. Jadi, di sini ketika kita berhadapan dengan nilai Y, maka, dia senilai dengan R sin theta, R di sini dari koordinat kutub, dan X di sini adalah R cos theta, di mana nilai R adalah dari koordinat kutub. Maka di sini dengan adanya koordinat kutub memudahkan kita untuk bisa mencari nilai dari koordinat siku-siku di masing-masing titiknya. Seperti itu, yaitu X, Y. Nah, kemudian selain itu, dari koordinat siku-siku pun sama. Kita juga bisa mencari koordinat kutub gitu ya. Jadi, reversible. Nah, untuk mencari koordinat kutub, kita kita harus punya nilai koordinat siku-siku yaitu X, Y. Nah, X, Y nantinya dia bisa, digunakan untuk mencari nilai R, di mana nilai R di sini adalah sebesar X kuadrat ditambah Y kuadrat, seperti itu ya. Itu untuk mencari nilai, angka dari R. Kemudian bagaimana dengan sudutnya? Maka untuk mencari sudutnya, theta didapatkan dari sudut tan theta, yaitu sama dengan Y dibagi dengan X. Apakah harus menggunakan tan saja, Bu? Kalau misalkan saya tidak ingat, maka kalian juga bisa menggunakan, yaitu dengan rumus di bawah ini, X sama dengan R cos theta. Jadi kalian sudah dapat nih nilai X, oke. Kemudian kalian sudah dapat nilai R. Maka kalian tinggal mencari berapakah nilai dari sudutnya gitu ya. Sehingga dari koordinat siku-siku kita bisa mencari koordinat kutub yaitu R, theta. Begitu juga sebaliknya, dari koordinat siku-siku kalian bisa mencari koordinat kutub gitu ya. Jadi, berkebalikan. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah grafik dalam koordinat kutub? Mungkin ini cukup mudah ya, kalian tidak, kesulitan tentunya. Jadi kalau misalkan, kita punya koordinat ini masih koordinat siku-siku dan koordinat kutub. Maka di sini nilai, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Maka ketika, ada suatu garis vertikal yang melalui A, nol, maka nantinya, bagaimanakah persamaan tersebut, maka dia akan menjadi R cos theta. Kalau misalkan ada garis horizontal yang melalui 0, B, maka B sama dengan R sin theta. Oke, kalian ingat kembali X sama dengan, kemudian Y sama dengan apa. Nah, ini untuk memudahkan, mencari, suatu grafik dalam koordinat kutub. Kalau yang tadi koordinat siku-siku versus koordinat kutub, yang ini adalah grafik dalam koordinat kutub. Nah, di sini kita bisa lihat pada garis vertikal A, nol itu adalah di gambar nomor 1 di bawah ini, kemudian untuk 0, B adalah gambar nomor 2.
Oke. Nah, ketika ada A, koma nol, berarti kan di sini A di sini adalah dia sebagai X dan nol di sini adalah nilainya sebagai Y. Kalau di gambar ini ya, gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, maka 0, B, X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah B, gitu ya. Maka di sini didapatkan garis putus-putusnya A, nol adalah seperti ini. Sedangkan di grafik 2, B, nolnya adalah seperti ini. Oke? Sehingga kalian tidak akan tertukar kembali. Jadi kalau kalian punya, koordinat kutub di sini R, kemudian kalian punya grafik, A, nol, di sini warna putus-putus merah, maka nanti persamaannya dia akan menjadi A sama dengan R cos theta. Begitu juga sebaliknya, yaitu 0, B, nantinya dia bisa menjadi B sama dengan R sin theta. Nah, kalau yang tadi itu adalah dari, titik asal 0, kemudian, bagaimanakah kalau persamaan kutubnya itu melalui titik asalnya? Titik asal tadi kita tahu ya, yaitu dia adalah, disimbolkan titik pusatnya, yaitu di sini dia 0. Maka suatu garis yang melalui titik asal dan membuat sudut theta sama dengan 0 radian dengan sumbu kutub memuat semua titik dalam bentuk P sama dengan R, theta. Maka persamaan garisnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita punya sudut theta, koordinat kutub menjadi theta 0, maka nantinya dia akan seperti ini. Maka nilai P yaitu sebesar R, theta 0. Itu jika dia dimulai dari sudut titik asal atau 0. Oke, kalau yang tadi itu adalah dari titik asal, kemudian yang ketiga adalah persamaan kutub yang melalui sebarang garis. Sebarang garis ini adalah ya dia melalui garis-garis tertentu gitu ya, di mana garisnya umumnya sebagai berikut. AX plus BY ditambah C, dia adalah sama dengan 0. Jadi kalau biasanya ada dua, misalkan 2X tambah 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Maka kita punya koordinat kutub misalkan tadi 5,30 derajat gitu ya. Maka, koordinat kutub ini melalui, persamaan garisnya adalah sebagai berikut, AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Maka bagaimanakah, persamaan garis tersebut? Maka persamaannya akan menjadi, persamaan di bawah ini, yaitu R dalam kurung A cos theta plus B sin theta ditambah dengan C, yaitu dia sama dengan 0. Maka kalau di sini dikerjakan, berapakah nilai R? R-nya adalah 5, kemudian A-nya di sini adalah 2, gitu ya. 2, X cos 30 derajat ditambah 2 Y sin 30 derajat ditambah dengan sorry, dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan koordinat kutub yang melewati suatu garis 2X plus 2Y dikurangi dengan 2. Maka ini adalah, hasil dari persamaan garis tersebut. Maka bisa kalian, hitung nantinya, maka ini adalah persamaan garis yang melewati koordinat kutub 5,30 derajat dan garis 2X plus 2Y dikurangi 2. Oke, kemudian, mungkin itu untuk materi di pertemuan kita yang pertama, kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang kedua, nanti kita akan tetap membahas grafik dalam koordinat kutub, dan nanti akan ada latihan soal. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.